Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam renungan pagi ke 2318 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yunus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat 17. Di bawah perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup,
sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita masuk dalam kitab Yunus pasal yang pertama. Saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan ini secara utuh. Amin. Haleluya. Bukan hanya Yunus yang diceritakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, tapi ada juga awak kapal dan penumpang kapal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Yunus tidak taat pada perintah Tuhan. Jelas di ayat 2 dan ayat 3 ini firman Tuhan. "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka." Karena apa? Karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Yunus mendapat perintah langsung dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kenapa pergi ke Niniwe? Karena kejahatan Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Perintah Tuhan jelas supaya Yunus menyerukan pertobatan di Niniwe. Karena kejahatan perbuatan dosa yang mereka telah perbuat sudah sangat-sangat keterlaluan. Sebelum datangnya murka Tuhan kepada Niniwe, biasanya kalau kita belajar firman Tuhan, sebelum terjadi malapetaka, Tuhan akan kirim nabi, hamba Tuhan untuk menegur orang-orang jahat itu supaya mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, mereka akan dipulihkan. Tapi kalau mereka tidak bertobat, maka malapetaka akan menimpa mereka. Jadi sebelum ada penghukuman, ada peringatan. Amin. Saudara, seberapa banyak kita diingatkan Tuhan terlebih dahulu sebelum malapetaka datang menimpa kita. Tapi banyak orang Kristen ketika ditegur, diingatkan, justru memberontak, justru melawan, melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Itulah yang menyebabkan satu hal yang besar menimpa saudara karena mengeraskan hati ketika ditegur oleh firman Tuhan, bukannya bertobat malah berontak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang di luar Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dari perjanjian lama kita dapat melihat bahwa bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tetapi kasih Tuhan yang besar kepada bangsa-bangsa di luar itu juga. Amin. Saudara lihat, Niniwe ini kan kota yang kafir, kota yang sudah berbuat jahat, dosa. Tetapi Tuhan mengasihi mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Yunus untuk menyerukan pertobatan atas kota Niniwe itu. Supaya apa? Orang-orang Niniwe itu bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa reaksi Yunus ketika dia mendapat perintah dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Yunus
Bukannya pergi, tetapi apa? Dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Yunus menjauh dari Tuhan, tidak mau pergi ke Niniwe, itu karena dia melihat, mendengar, banyak orang menceritakan tentang kondisi keadaan Niniwe, di mana orang-orang Niniwe berbuat dosa yang sangat-sangat kejam dan sangat-sangat hebat, sangat-sangat terlalu. Makanya dia enggan, gak mau pergi ke Niniwe. Karena orang-orang Niniwe sudah terkenal jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa alasan Yunus untuk melarikan diri? Mau menghindar. Dia takut. Jangan-jangan nanti dia di Niniwe tinggal nama. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang yang ketakutan saudara, ketika dia mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Bukannya pergi tetapi apa? Melarikan diri. Menjauh daripada panggilan Tuhan. Saudara, hati-hati. Saudara, kita belajar yang pertama, Yunus tidak taat pada perintah Tuhan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang lari dari panggilan Tuhan seperti Yunus? Saudara, yang kedua catat, jadi sumber malapetaka. Saudara, perhatikan ayat 4 sampai ayat 8 di sana. Karena Yunus melarikan diri, seharusnya dia pergi ke Niniwe, tapi dia mau pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi? Ayat 4, Tuhan turunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah apa? Badai besar. Sehingga kapal yang ditumpangi Yunus hampir-hampir terpukul hancur. Hampir terbelah dua, hampir tenggelam. Awak kapal yang sudah berpengalaman di laut takut saudara. Karena melihat angin ribut yang sangat hebat menghantam kapal yang mereka tumpangi. Saudara, mereka berteriak-teriak memanggil Allah mereka. Penumpang-penumpang sudah kacau saudara, sudah panik. Karena angin ribut yang sangat kuat menghantam kapal yang mereka tumpangi. Mereka membuang ke dalam laut semua muatan kapal untuk meringankan kapal itu. Saudara, lihat Yunus. Bukannya dia memanggil Allahnya untuk menolong dia, dia justru sembunyi ke ruang kapal yang paling bawah. Saudara, ngapain Yunus? Yunus tertidur dengan nyenyak. Kok bisa-bisanya orang sedang kacau di atas, dia malah pergi tidur di bawah. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya dalam kepanikan itu mereka membuang semua muatan. Mereka melihat ada seseorang yang tertidur di bawah dek kapal itu. Nakoda mendapatkan Yunus sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Sedangkan kami sedang panik, sedang ketakutan karena angin ribut yang begitu besar menghantam kapal yang kita tumpangi, kamu lagi tidur. Makanya nakoda itu berkata, bangunlah, berserulah. Berseru ini berdoalah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Semua orang sudah memanggil nama Allah di kapal itu. Tetapi bukannya angin ribut itu reda, tetapi justru semakin kencang, semakin kuat menghantam kapal yang mereka tumpangi. Lalu mereka berkata, mari kita cari tahu ini gara-gara siapa. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Akhirnya mereka tahu ini gara-gara Yunus. Mereka kemudian menginterogasi Yunus dan Yunus memberitahukan ini gara-gara dia tidak taat pada perintah Tuhan, melarikan diri dari perintah Tuhan. Akhirnya terjadi angin ribut yang hebat menghantam kapal yang mereka tumpangi. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik.
Orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari perintah Tuhan, biasanya akan jadi biang kerok masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Yunus, bukannya berdoa berseru kepada Tuhan supaya angin ribut itu berhenti, dia justru melarikan diri ke bawah kapal. Saudara perhatikan, kita tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Kalau saudara melihat kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu karena saudara tidak taat pada perintah Tuhan. Kalau saudara melarikan diri dari panggilan Tuhan, saudara akan sama seperti Yunus. Di mana ada saudara, pasti itu gara-gara saudara. Saudara lihat, yang biasanya kapal itu biasa membawa penumpang ke Tarsis dengan aman, tapi hari itu terjadi angin ribut yang hebat. Setelah mereka buang undi cari tahu ini gara-gara siapa, dan mereka temui ini gara-gara Yunus. Saya mau bilang saudara, kalau saudara tidak taat pada perintah Tuhan dan ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidupmu, saya mau bilang itu gara-gara kamu tidak taat, tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu sudah sangat jelas. Ketika kita dengar khotbah itu ada perintah Tuhan di sana, di mana kita umat Tuhan harus melakukannya. Amin. Baik itu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang agung itu, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melayani umat Tuhan, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu adalah bentuk perintah Tuhan yang harus kita umat Tuhan lakukan. Tapi kalau kita tidak melakukannya, saudara akan terjadi masalah besar dalam hidup. Angin ribut akan menghantam saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sumber malapetaka, masalah, pergumulan terjadi dalam hidup kita karena kadangkala kita tidak taat pada perintah Tuhan. Orang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, biasanya jadi sumber masalah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di saat badai datang? Saudara lihat, berserulah kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada visi Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya badai itu tenang. Saudara perhatikan bahwa nakoda, awak kapal dan semua penumpang pada saat itu mereka serentak berseru kepada Allah mereka masing-masing. Tapi saudara lihat, Allah Israel yang sanggup meredakan badai yang menghantam kapal mereka. Amin. Tuhan Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa tadinya mungkin mereka tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah berseru kepada Tuhan, tetapi ketika ada masalah datang, sudah perhatikan, semua mereka berseru memanggil nama Allah mereka. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Memang terkadang Tuhan izinkan kita mengalami badai dalam hidup kita. Supaya apa? Kita berseru. Berseru artinya berdoa. Artinya memanggil nama Tuhan. Meminta pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan punya banyak jalan keluar buat masalah, buat persoalan, buat pergumulan baik dalam rumah tangga saudara, baik itu pergumulan saudara secara pribadi. Mungkin saudara sudah mentok, mungkin saudara sudah kehabisan akal, mungkin saudara sudah kehabisan cara untuk menyelesaikan setiap masalah saudara. Tapi saya mau bilang ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan punya banyak jalan keluar buat saudara yang datang kepada Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita.
Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika mereka selamat, saudara, semua memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Allah Israel. Amin. Mereka bernasar. Mungkin waktu badai itu menghantam perahu yang mereka tumpangi, mereka mungkin berkata, Tuhan, kalau saya selamat, saya mau hidup sungguh-sungguh cari Engkau, mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saya mau beri ini dan itu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan apa yang terjadi benar, Tuhan dengar seruan mereka dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah pernah bernasar, bayar nasar saudara. Tepati nasar saudara. Karena nasar itu adalah janji kita kepada Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan akan tagih itu. Kalau saudara mungkin berjanji kepada manusia, saudara bisa lupakan, ya itu tidak ada masalah saudara. Saudara ingkari, ya itu masalah saudara dengan orang itu. Tapi kalau saudara bernasar, saudara berjanji kepada Tuhan, dan sampai kapanpun Tuhan akan tagih nasar saudara. Makanya firman Tuhan dalam pengkhotbah kan berkata, lebih baik kita tidak bernasar daripada kita bernasar tapi kita tidak tepati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar kalau nasar itu dari Hana, dari Yefta, mereka betul-betul membayar nasar mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan mulut kita. Ketika kita sudah bernasar, kita harus tepati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat apa yang terjadi kepada Yunus. Yunus tidak taat pada perintah Tuhan. Tuhan perintahkan dia untuk pergi supaya menyerukan pertobatan di Niniwe, justru dia melarikan diri. Apa yang terjadi di saat Yunus melarikan diri? Jadi sumber malapetaka, jadi sumber masalah. Di mana dia berada? Jadi masalah di sana. Jadi saudara, kalau melihat ada orang yang lari dari panggilan Tuhan, ada dalam komunitas, saudara akan lihat. Kalau itu terjadi masalah dalam persekutuannya, dalam komunitasnya, itu gara-gara dia. Karena dia lari dari panggilan Tuhan, karena dia tidak taat pada perintah Tuhan. Seperti Yunus, lihat. Yunus. Dia tumpangi kapal jadi masalah, saudara. Jadi, saudara yang sudah mendengar perintah Tuhan, dapat panggilan Tuhan, mari kerjakan, lakukan, tepat. Seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga kita belajar, apa yang dilakukan di saat badai datang. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Mereka yang mungkin saat ini terpanggil untuk melayani Tuhan. Mereka yang saat ini mungkin melarikan diri dari panggilan Tuhan. Biar Tuhan sadarkan mereka dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan melawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus mencurahkan rahmat kasih anugerahnya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari
Riau. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.